Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Kali ini saya kedatangan tamu dari HIPMI Kimdo, yaitu Mas Bagus. Selamat datang Mas Bagus. Selamat Kita akan mengulas seputar HIPMI Kimdo. Apa sih HIPMI Kimdo? Kita bakal tanya-tanya nanti di sini sama Mas Bagus nih. siap. Oke Mas, ini boleh tahu nggak sih HIPMI Kimdo itu apa sih? HIPMI Kimdo itu adalah himpunan pengusaha mikro, kecil, menengah Indonesia, di mana organisasi kita bergerak di bidang UMKM. UMKM baik pendampingan maupun baik untuk kegiatan-kegiatan UMKM lainnya, gitu Mas. Jadi memang mewadahi Mewadahi. para pelaku UMKM. Iya. Supaya kalau di sini sekarang kan UMKM itu rata-rata tidak bisa berkembang dengan sendirinya Mas. Jadi kita membantu untuk UMKM lebih bergerak lagi. Dengan adanya HIPMI Kimdo ini, kita inginkan ketika nanti UMKM bisa lebih berkembang dan bisa luas di pasaran Mas. Contohnya nanti mungkin produk-produk UMKM itu kan sudah kemasannya sudah bagus, produknya pun sudah menarik dan nggak kalah saing rasanya. Iya. Tapi kalau umpamanya kita tidak ada untuk membantu mereka strategi pemasaran maupun strategi yang lain, entah itu bagaimana caranya produk itu bisa diminati konsumen, itu kan otomatis dari pihak UMKM itu tidak bisa berkembang Mas. Dengan adanya HIPMI Kimdo ini, nanti kita dari teman-teman DPC HIPMI Kimdo Lamongan ingin mengajak UMKM agar supaya UMKM itu bisa bangkit dari pandemi ini Mas, supaya ada untuk kehidupannya sehari-hari bisa meningkat Mas, gitu Mas. Bahkan semoga nanti UMKM Lamongan bisa menjadi ekspor sampai ke luar negeri. Luar biasa. Itu nanti kan jadi keistimewaan tersendiri bagi UMKM kita, khususnya Kabupaten Lamongan. Nah, berarti ngomong-ngomong tadi berbicara DPC, berarti memang ini udah ada di mana-mana dong? Sudah ada Mas. Jadi kita se-Indonesia sudah ada beberapa HIPMI Kimdo. Jadi setiap di kabupaten itu ada yang namanya DPC. Di tiap kabupaten. Ya, terus tiap provinsi itu biasanya ada DPD Mas. Jadi kita ada strukturalnya. Ada strukturalnya. Iya benar. Di pusat pun ada DPP juga. Ada juga. Iya. Contohnya kayak kemarin kita dari DPC Lamongan kita membuat gebrakan Mas. Membuat gebrakan kemarin juga kita dibantu dengan kabar satu. Lewat medianya kabar satu. Kegiatan HIPMI Kimdo ini diangkat dan itu kemarin saya kirimkan ke baik DPP maupun DPW, mereka antusias dan sangat senang sekali. Iya, apresiasi apalagi kita bisa masuk ibaratnya media online. Iya, betul. Ya, terima kasih juga untuk kabar satu karena kemarin sudah memberikan ruang untuk kita berapresiasi. Nantinya mungkin ke depan Mas, kita juga akan membuat kegiatan-kegiatan lain. Oh gitu. Iya, jadi diharapkan nanti ke depan mungkin kabar satu bisa meng-up lagi untuk kegiatan kita. Wah, luar biasa, itu tinggal nanti ke Mas Ferry itu Mas. Biar ibaratnya beritakan lagi agar masyarakat khususnya pelaku-pelaku UMKM itu lebih tahu lagi. Bener Mas. Oke Mas, untuk program ke depan nih, program ke depan dari HIPMI Kimdo itu sendiri apa nih Mas? Mungkin program ke depan kita nantinya kita akan lebih fokus ke legalitas Mas. Jadi legalitas. Iya, di Lamongan sendiri rata-rata para UMKM itu mereka minim legalitas. Jadi paling enggak kita punya produk
punya produk itu kita harus punya legalitas dulu. Betul. Ketika kita punya produk terus kita nggak punya legalitas, otomatis nanti produk kita diakui orang lain, kita sudah besar produk kita diakui orang lain kan jadi bener masalah juga. Mm-mm. Nah, itu nanti mungkin ke depan, entah mungkin awal bulan itu nanti kita juga akan mengadakan pelatihan. Nanti juga kita mengharapkan Kabar Satu bisa membantu kita lah untuk up program kita. Pasti Mas. Ya, jadi saya lihat juga kemarin waktu dari antusias dari teman-teman ketika saya share link dari Kabar Satu, mereka antusias. Oh Mas sudah masuk media ya Mas? Ya alhamdulillah dibantu oleh Kabar Satu. Lah paling enggak nantinya Kabar Satu bisa kolaborasi. Mungkin nantinya kita juga butuh Mas untuk apa ya UMKM agar supaya bisa upkan produknya. Mungkin lewat Kabar Satu nanti bisa para UMKM yang sekiranya sudah maju, sudah punya legalitas lengkap, izinnya sudah lengkap ataupun produknya sudah bagus dan sudah dikenal banyak masyarakat, bisa kita up untuk supaya lebih terkenal lagi. Lebih terkenal lagi, bisa lebih berkembang lagi. Ya betul Mas. Gitu ya. Jadi harapannya ya sama-sama bisa dikatakan ikut menumbuhkan perekonomian yang ada di Kabupaten Lamongan khususnya ya. Iya betul Pak. Nah, yang sudah tergabung kalau boleh tahu, yang sudah tergabung di Hipmikimdo itu udah ada berapa berapa UMKM maksudnya gitu? Yang tergabung sendiri udah banyak Mas. Jadi kita tidak hanya beberapa UMKM aja. Kalau di Lamongan kan ada berbagai macam organisasi. Kita bisa menaungi semuanya. Jadi kita menggunakan Hipmikimdo ini adalah untuk sarana mengupkan program kita, program UMKM supaya lebih berkembang dan lebih maju. Di antaranya kemarin kita waktu ada kegiatan public speaking, nah itu kemarin kita dikenalkan bersama teman-teman dari UMKM Preman, Pejuang Receh Lamongan. Mereka semua hadir ikut turut serta meramaikan acara public speaking, di mana di situ diulas bagaimana caranya agar supaya para UMKM bisa menggunakan cara bicara yang bagus, yang baik untuk menarik konsumen agar supaya konsumen lebih tertarik dengan produknya Mas. Iya, begitu. Jadi bisa dikatakan lebih berminat jadinya ya. Iya. Karena memang bisa dikatakan public speaking itu penting juga ya. Bener. Betul. Soalnya kan memang basic kita namanya ibaratnya nawarin produk, kalau kita sendiri nggak bisa ngomong ya repot ya. Bener, karena UMKM sendiri Mas, rata-rata orang-orang itu di Kabupaten Lamongan, contoh baik UMKM, mereka bisa membuat produk, bisa memasarkan, tapi bisa memasarkan dalam artian memasarkan tidak memasarkan global, tapi mereka memasarkan mungkin by WA, by teman, by saling ketemu gitu. Jadi harapan saya ketika nanti kita sudah bisa up bareng-bareng, kita bisa berkembang bareng-bareng, kita bisa naikkan skill kita semua UMKM Kabupaten Lamongan. Nantinya UMKM Kabupaten Lamongan lebih maju, lebih berdaya saing yang tinggi. Luar biasa, betul luar biasa sekali. Jadi memang ya menurut saya memang bisa dikatakan perlu ya wadah seperti ini gitu kan. Bisa dibilang ya itu tadi teman-teman para pelaku usaha yang memang bisa dikatakan ya bingung harus gimana ya bisa merapat ke Hipmikimdo ini gitu kan, supaya nanti dibantu caranya market gimana mungkin gitu ya. Bener Mas. Caranya biar bisa berkembang lebih baik kayak gimana. Nah itu nanti ada pelatihan khususnya ya. Ada Mas. Jadi nanti mungkin kita akan datangkan pemateri-pemateri yang sekiranya mampu dan mumpuni untuk melakukan program itu. Iya betul. Jadi nanti itu tuh sistemnya
kayak member gitu mungkin kayak gitu atau gimana sih nanti kalau Kita- misalkan teman-teman yang mau gabung nih? Kita lebih ke anggota Mas. Jadi Anggota. nantinya mungkin kita akan adakan kurasi di mana produk-produk mereka apa. Terus nanti akan saya bagi-bagi. Jadi untuk program produk craft itu bagian sini, makanan sebelah sini, minuman sebelah sini. Jadi nantinya itu ada golongan makanan sendiri, minuman sendiri, kita tata berdasarkan masing-masing. Tidak, Masing-masing iya, ininya, tidak campur bidangnya. campur aduk gitu Mas. Jadi lebih dirapihin Iya. mungkin gitu ya. Ketika nanti kita sudah rapikan, otomatis kan ketika ada orderan banyak, mungkin teman-teman yang lain. Contoh kayak di binaan kita ada Mas Aap dan Mas Samsul juga, mereka membuat songkok Mas, songkok Apa nasional, songkok peci Oh, buat peci. sholat. Nah, diantaranya nantinya ke depan ketika umpamanya Mas Samsul ataupun Mas Aap dapat orderan banyak, mereka bisa berkolaborasi. Iya, Ya, betul. paling enggak kan nanti ada sedikit rezeki lah Betul. buat mereka berdua. Betul. Luar biasa. Nah Mas, ngomong-ngomong biasanya kalau pertemuan itu juga di mana sih? Kalau kita sih pertemuannya ya tergantung sih Mas. Biasanya kita ada di Dinkop. Karena kemarin dari Bapak Kepala Dinas Dinkop, mereka memberikan fasilitas berupa ruangan lantai 2 untuk kegiatan. Nah, paling enggak kadang kita juga ya ngopi sambil cerita-cerita sambil bagaimana ke depan untuk Hipmikindo lebih maju lagi. Kadang kita juga di Terakota juga Mas. Oh gitu ya. Iya. Nah, kebetulan Mas, kalau misalkan memang suka dari Terakota ya memang tempatnya di sini Mas buat ngopi-ngopi, Iya, Mas. santai-santai, enak di sini Mas, enjoy sharing-sharing. Bener. Jadi selama saya pernah kemarin kita juga waktu mengadakan rapat, kita juga ada di Terakota juga Mas. Oh gitu Jadi, ya, di sini iya, ya. awal pembentukan kita juga waktu pertama kali setelah kita dibentuk, kita juga ketemunya di sini. Di sini. Gitu ya. Luar biasa tuh teman-teman, bisa dikatakan kalau yang mau ngopi, mau santai, sharing-sharing, datang deh ke Terakota. Bener, Mas Mas. Bagus aja sama teman-temannya dulu waktu pembentukan datangnya ke sini teman-teman, ke Terakota. Bener. Selain tempatnya asik juga, itu juga harganya juga terjangkau lah Mas di kalangan kita. Betul. Yang jelas nyaman ya Mas. Iya, nyaman tempatnya. banget. Nah ini ngomong-ngomong saya ada salah satu nih Mas. Nih minuman di Terakota Mas. Ya diminum dulu Mas. Dari iya. tadi kita ngomong terus biar nggak haus Mas. Siap. Yuk minum dulu. Wah, luar biasa Mas. Ya, sekali Luar lagi buat biasa. teman-teman kalau misalkan yang memang mau santai, mau enjoy, ngomongin bisnis, ngomongin perusahaan atau sekedar kumpul-kumpul sama teman-teman, enaknya datang ke sini deh, ke Terakota. Iya Mas. Ya? Bener, tempatnya asik juga, harganya juga terjangkau sih buat kalangan kita anak-anak muda lah Mas. Iya, yang pasti tempatnya nyaman ya. Bener. Oke Mas, kita lanjut Mas. Di Hipmikimno berarti kan memang terstruktur ya. Iya. Jadi itu bidang-bidangnya kalau boleh saya tahu ada bidang apa aja tuh Mas? Oh kalau bidang-bidangnya kita ada banyak Mas, jadi ada 10 bidang. Ada 10 Ya, bidang. organisasi, terus ada juga bidang IT. Bidang Jadi IT. kita melingkupi seluruhnya Mas. Baik ada bidang legalitas, kita juga ada bidang hukum juga. Jadi yang menaungi nantinya ketika ada salah satu dari binaan kita tersangkut paut masalah hukum, kita kan tidak tahu Mas ke depan bagaimana. Betul. Ketika umpama mereka UMKM yang awam menggunakan produknya, terus contoh mereka menggunakan merek yang sekiranya merek itu bukan udah dipakai orang lain. Nah, sudah iya. disahkan misalkan sama orang lain gitu ya. Akhirnya mereka disomasi ataupun nanti mereka dilaporkan. Kita ada teman-teman dari bidang hukum, nantinya kita juga rencana pengen membantu mereka dan
supaya mereka juga lebih nyaman dan Iya. tidak sampai terkena kasus hukum lah. Iya. Kita juga kan dari UMKM kecil Mas. Mm-mm. Rata-rata masyarakat yang masuk di UMKM mereka itu berusaha untuk mendapat penghasilan, tapi Iya. gara-gara legalitas Mm-mm. mereka akhirnya tersangkut paut hukum. Iya, Makanya kita paling betul. enggak bisa harus bantu. Bisa membantu Iya. ya. Terus atau paling tidak kita udah bisa ngasih paparan bahwa oh ini nih sebelum buat sesuatu itu agar tidak tersandung hukum harus seperti apa, Bener Mas. sebagaimana Paling gitu ya. enggak nantinya kita coba kurasi produk-produk kita yang sudah ada brand namanya. Mm-mm. Nah, itu nanti sebelum untuk pendaftaran ke label merek, itu kan kita harus cek dulu Mas. Cek dulu merek ini sudah dipakai apa belum. Iya, Nah, betul. salah satunya nanti kalau binaan kita sudah merek sudah ada, contoh kayak kemarin ada yang pakai nama Raden. Nah, nama Raden itu sudah ada yang pakai. Sudah ada yang pakai. Iya, otomatis daripada nantinya menjadi masalah, mending kita ganti Langsung nama aja. diganti ya. Iya. Oke Mas, sekarang berbicara masalah program nih Mas. Nah, program unggulan nih yang akan segera diterapkan nih sama HIPMI Kimdo apa sih Mas? Untuk program ke depan HIPMI Kimdo ini kita mungkin lebih condong ke media konten media. Konten media. Nah, di mana nantinya mungkin kabar satu bisa membantu kita untuk mengupkan konten Iya. media kita Wah, ataupun bisa media banget, konten Mas. kita. Kita jadi bisa kolaborasi Mas. Iya betul. Jadi ya bisa dikatakan ya ini kebetulan nih ya katakanlah bisa dikatakan ngebahas media konten. Bener. Jadi buat teman-teman para pelaku UMKM juga bisa dikatakan kalau misalkan bisa jadi anggota HIPMI Kimdo ini kedepannya kebetulan kita akan berkolaborasi ya. Iya, bener, Mas. Di mana di sini kita bisa buatkan sebuah konten media sosial di mana konten tersebut ya mengangkat tentunya tema dari usaha itu sendiri. Bener Mas. Gitu. Jadi paling enggak nantinya mungkin kabar satu bisa mewadahi ada bidang untuk UMKM lah. Nah iya bisa Karena Mas, insya Allah saya Mas. lihat dari berbagai macam media Mas, yang saya lihat itu hanya kabar satu yang bisa menaungi UMKM Mas. Iya. Paling enggak nantinya Mungkin kita banyak bisa- juga iya, Mas. mungkin Heeh. yang saya lihat itu hanya kabar satu. Jadi paling enggak nantinya saya juga bisa komunikasi sama teman-teman UMKM Mm-mm. khususnya Kabupaten Lamongan. Mm-mm. Nantinya ketika kita ada kegiatan ataupun baik media promosi ataupun media konten itu bisa langsung menghubungi kabar satu. Iya. Tapi tentunya lewat HIPMI Kimdo Mas. Iya betul. Jadi ya itu tadi buat teman-teman kalau misalkan memang bergabung dengan HIPMI Kimdo sendiri kedepannya yang mau promosi, yang mau apapun itu jelas pasti akan dibantu sama HIPMI Kimdo. Siap. Dan salah satunya pembuatan konten. Bener Mas. Kita nanti di sini berkolaborasi bisa kita buatkan. Nah, Bener. Tapi jadi kita nanti akan disupport oleh kabar satu Mas. Insya Allah, Insya Allah nanti kita support Mas. Iya. Heeh. Jadi nantinya mungkin UMKM Kabupaten Lamongan orang-orang yang produknya biasa-biasa saja akhirnya dimasukkan ke kabar satu akhirnya jadi luar biasa. Jadi luar Mas. biasa. Ya. Bener-bener sekali. Ya Insya Allah Mas, mudah-mudahan ya Mas ya. Amin, amin. Yang jelas kita niatannya yo bisa dikatakan sama-sama ingin tumbuh berkembang. Bener, Seperti Mas. itu Mas. Sama-sama ingin tumbuh berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Jadi buat kita semua ya, buat saya pribadi juga ya, buat teman-teman juga mungkin bisa dikatakan yuk kita tumbuh kembang bersama seiring dengan tuntutan zaman yang sekarang inilah seperti ini gitu kan. Bener, Khususnya bisa dikatakan sekarang itu kan memang zamannya media sosial, sosial. ya gitu kan. Ya kita coba ikut juga di situ gitu kan. Kita jangan stuck ya cuma bisa dikatakan ngandalkan mulut ke mulut kayak gitu kan. Itu juga nanti bisa dikatakan nggak terlalu maksimal mungkin ya. Bener Mas. Gitu. Nah sekarang apalagi wadahnya ada nih di HIPMI Kimdo nih gitu. Bener. Teman-teman para pelaku usaha
nggak usah pusing-pusing, aku bingung mau gimana ya silahkan tinggal datang ke Hipmi Hipmi Kimdo. Kimdo. Nah Jadi kalau boleh tahu, bisa kolaborasi nanti. betul, kalau boleh tahu ada media sosialnya? Untuk medianya kita pakai IG Mas. Jadi Mm-mm. ada DPC Hipmi Kimdo Lamongan. Ada DPC Hipmi Hipmi Kimdo Kimdo Lamongan. Lamongan. Nanti kita tampilkan di slide nih. Ya, atau Jadi, nanti mungkin bisa kontak saya langsung. boleh silakan Ya. sebutkan nomornya Jadi Mas. bisa dikontak di 085157699109. Oke, nanti juga ada di slide ya teman-teman ya. Bisa dikatakan kalau misalkan memang mau gabung, silahkan kontak langsung ke Mas Bagus Baik. selaku Ketua DPC Hipmi Hipmi Kimdo Lamongan. Lamongan. Jadi nanti mungkin kita juga ada Mas tim IT kita. Mm-mm. Jadi nanti kita juga akan menyebarkan formulir lewat media, baik nanti kita formulir elektronik. Nantinya kita tinggal mereka ngisi, mereka sudah gabung ke binaan kita, kita pisahkan antara mana binaan utama, binaan biasa gitu. Kita pisahkan. Jadi binaan itu ada 2 Mas. Kita di boleh sini, dijelaskan? Jadi di sini kita akan pisahkan antara binaan sama binaan khusus. Yang binaan khusus kita khususkan untuk produk-produk yang legalitasnya sudah lengkap, produknya sudah bagus, sudah baik, pemasarannya pun sudah dikenal banyak masyarakat. Otomatis kan mereka sudah punya upskill yang tinggi. Iya. Jadi betul. kita tinggal poles dikit, udah jadilah. Iya. Kalau yang binaan biasa kita mulai dari awal. Jadi mulai dari bagaimana produknya, mulai dari kemasan sampai nanti legalitas, baik semuanya kita bantu semua Mas. Iya, dari awal itu ya. Iya. Dan bisa dikatakan ya mungkin nanti yang awal itu pun akan jadi binaan khusus juga nanti Bener. kan. Oke Mas, ini luar biasa sekali teman-teman, bisa dikatakan ya banyak memang wadah seperti ini, tapi di sini mungkin salah satunya Hipmi Kimdo ini yang bisa dikatakan serius untuk membantu para pelaku UMKM ya Mas ya. Bener Mas. Jadi yang saya harapkan nanti ada sih dalam benak saya, paling enggak nanti ke depannya UMKM Lamongan ini lebih maju dan lebih terkenal dengan adanya, mungkin nanti kita bisa kolaborasi sama Bapak Bupati. Amin, ataupun betul, dinas-dinas Mas. lain. Saya harapkan nantinya ke depan Bapak Bupati sendiri bisa audiensi dengan kita, ketemu dengan kita, ngobrol bagaimana caranya Lamongan kita sulap menjadi kota UMKM Mas. Wow, itu luar yang biasa. keinginan Itu saya Mas. harapan Iya, ya. harapan saya paling enggak nanti Lamongan itu bisa dikenal sebagai Lamongan tidak hanya kota soto ataupun kota wingko, tapi Lamongan nantinya jadi kota UMKM. Kota UMKM. Iya. Betul ya, semoga nanti Bapak Bupati nonton, mohon ya Pak. Siapa? Tolong dibantu lah Pak. Paling Iya. enggak nanti kan kita ada itu Mas, Mall Plaza. Lah, Mall Plaza daripada terbengkalai seperti itu kita jadikan mungkin nanti mall UMKM. Nah, itu kan juga jadi gagasan terbaik nantinya. Iya. Betul Mas, mudah-mudahan aja ya Pak. Amin. Semoga aja terrealisasi. Amin. Cuma ya tentunya bisa dikatakan sebelum keluar berarti para bisa dikatakan pengurus Hipmi Kimdo ini ya jelas keluarga sendiri di sini masuk dong tergabung. Iya. Ya, apalagi yang memang pelaku usaha ya. Bener Mas. Jadi kita nggak cuma dari keluarga mereka, tapi teman-teman mereka ataupun orang-orang yang pengen menaikkan skill ataupun menaikkan produk mereka, mereka bisa gabung. Banyak kemarin dari teman-teman dari komunitas-komunitas yang Mas, aku pengen gabung Mas Hipmi Kimdo. Nanti itu Mas lewat Mbak ini. Nah, dari teman-teman sendiri, dari teman-teman pengurus ataupun nanti bisa ketemu saya langsung ataupun dari teman-teman pengurus nanti, Mas, ini Mas ada anggota baru yang pengen gabung. Itu monggo, kita persilakan karena kita di sini
tidak ada yang di atas ataupun di bawah, Mas. Kita sama-sama belajar. Sama-sama Ya, ya. sama-sama belajar. Saya juga Mm-mm. baru masuk di dunia UMKM ini, Mas. Jadi ketika ada pandemi dirumahkan dari kerjaan, saya coba bagaimana caranya saya tetap bisa bangkit. Akhirnya saya membuat produk. Nah, produk saya kopi deplok. Nah, ini menarik nih. Kopi apa nih? Kopi deplok. Kopi deplok. Iya. Nah, kopi deplok itu sendiri apa sih? Kopi deplok itu adalah kopi yang ditumbuk, Mas. Jadi cara saya untuk memberikan bantuan untuk warga desa yang dulunya menjadi binaan saya. Lah, itu dengan cara bagaimana produk saya ambilkan dari desa-desa. Jadi saya ada binaan dari baik Karang Taruna maupun ibu-ibu PKK di beberapa desa. Nah, di situ saya memberikan mereka dalam artian saya kasih kopi, mereka yang sangrai, dalam hitungan saya yang nyeleksi untuk sangraian itu juga, bagaimana jenis sangrainya, bagaimana cara sangrainya juga saya ajari. Setelah itu mereka juga yang menumbuk langsung, Mas, menumbuk secara langsung dengan alat. Tapi mungkin ke depan ketika nanti saya sudah bisa berkembang, saya tidak akan menggunakan alat tumbuk lagi, mungkin dengan mesin, Mas. Tapi harapan saya ke depan ketika produk bisa up, paling enggak nantinya juga bisa memberikan bantuan untuk warga-warga di sekitar kita yang membutuhkan, Mas. Wah, luar biasa sekali. Jadi bisa dibilang ya, selain membantu para pelaku UMKM ya untuk bisa berkembang, tapi juga ya membantu yang memang betul-betul membutuhkan. Bener, ya. bener, Mas. Nah, ini ngomong-ngomong, kalau boleh tahu juga sekretariatnya di mana sih? Untuk sekretariatnya sementara ini bisa di rumah saya. Di mana Di itu? Jalan Nangka nomor 7, perumahan dekat Permai. Perumahan dekat Permai. Iya, bisa juga di rumahnya Mbak Rohma di Made. Di Made. Iya. Jadi kita memang sementara belum ada untuk sekretariat yang benar-benar sekretariat paten, Mas. Karena kita juga baru dibentuk untuk memulai ke sana, sedangkan kita semua adalah pelaku UMKM yang notabene kita bukan pengusaha besar. Jadi untuk melangkah ke sana untuk membeli tempat ataupun nantinya kita juga akan menuju ke sana. Mungkin nanti kita cari ruko, terus kita gunakan di situ tempat kita berkumpul, tempat kita ngopi bareng, tempat kita sharing bareng, tempat kita foto produk bareng gitu, Mas. Iya, luar biasa. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dikatakan program Hipmikindo yang sudah berjalan bisa dikatakan bisa terus dikembangkan. Amin. Dan yang bisa dikatakan program yang akan datang bisa segera terrealisasi. Dan bisa dikatakan bisa membantu teman-teman ya, para pelaku UMKM. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita yuk sama-sama berkembang gitu kan. Sama-sama maju bersama, kita sharing-sharing tukar pikiran. Khususnya para pelaku UMKM, monggo bisa dikatakan di sini ada salah satunya Hipmikindo. Ya, tadi sudah disebutkan bisa menghubungi beliau, dan mudah-mudahan harapannya bisa dikatakan kita semua sama-sama bisa sukses khususnya di bidang usaha. Okay. Jadi nanti, Mas, saya juga ke depan sudah ada rencana, paling enggak kita nanti mungkin ada koperasi, Mas. Koperasi juga. Koperasi. Jadi ketika kita berbicara tentang modal, memang sih pemerintah memberikan modal, tapi itu juga paling enggak modal ketika ada program pemerintah. Lah, ketika nanti kita ada koperasi, koperasi itu nanti dari anggota, ya, dari kita untuk kita.
oleh kita. Jadi Wah. paling enggak nantinya dari kita sendiri untuk teman-teman kita sendiri Mm-mm. dan nantinya baliknya ke kita sendiri juga. Iya, betul Gitu. sekali, betul. Dengan bunga yang mungkin nggak terlalu mencekik Mas, karena Mm-mm. ketika kita berhubungan sama bunga yang mencekik, bunga bank, otomatis kan para UMKM ingin lebih up dengan modal yang dikit, mereka ketakutan karena bunganya terlalu tinggi. Dengan Iya. Hipmikindo nanti diharapkan paling enggak lewat koperasi Hipmikindo nanti kita bantu untuk UMKM lebih mudah lah mendapatkan modal, Untuk mengembangkan usahanya. mengembangkan usahanya. Betul. Jadi ya positif sekali bisa bergabung dengan Hipmikindo karena di sini betul-betul dibantu semuanya. Bener, gitu Mas. kan. Ya mungkin itu saja bisa dikatakan terima kasih sudah datang ke sini. Baik, saya Mas juga Bagus. terima kasih buat Kabar Satu, paling enggak dari Kabar Satu lah kita bisa up dan dikenal sama masyarakat baik Kabupaten Lamongan maupun masyarakat seluruh Indonesia lewat Amin. media-media dari Kabar Satu. Diharapkan semoga ke depan Kabar Satu semakin lebih berkembang, lebih sukses dan Amin. kedepannya bisa mewadahi UMKM bukan hanya di Kabupaten Lamongan aja, Iya. tapi di seluruh Indonesia, Mas. Amin. Karena UMKM butuh, Mas, untuk media ataupun media promosi ataupun media berita. Mereka butuh diangkat. Tanpa media ataupun tanpa pengangkatan itu, otomatis mereka tidak akan dikenal masyarakat, Mas. Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke Mas, kalau gitu terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa lain waktu. Semoga Baik. kita bisa bertemu di lain kesempatan. Iya, Mas, Oke siap. Mas, yuk. Yuk. See you.